Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Salsabila dengan NIM 211040822, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi verbal dan nonverbal di STIT Salsabila 4 Jetis. Nah, komunikasi ini adalah proses sosial di mana individu dengan individu lain menggunakan media-media komunikasi untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Menurut Agus, tahun 2003, komunikasi ini bisa diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, atau bahkan pertukaran pikiran. Komunikasi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah komunikasi verbal, dan untuk bagian kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, untuk poin pertama yaitu ada komunikasi verbal, yaitu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, komunikasi lisan ini mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Sedangkan untuk komunikasi tulisan ini dilakukan secara tertulis. Selanjutnya yaitu poin kedua, komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Biasanya komunikasi ini bersifat jujur karena diungkapkan secara spontan. Nah, di sini ada beberapa kategori komunikasi nonverbal, yaitu ada 4. Yang pertama ada penampilan diri, selanjutnya ada gerakan tubuh, kemudian suara, dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, untuk poin pertama yaitu penampilan diri. Penampilan diri dalam pergaulan atau hubungan dengan orang lain memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam perkembangan keakraban, saling percaya, bahkan mempermudah untuk komunikasi. Selanjutnya yaitu gerakan tubuh atau kinestetik, di mana orientasi tubuh, derajat komunikator mengatur dirinya untuk menghadap dan menjauh dari komunikan dengan tubuh, kaki, ataupun kepala. Nah, di antaranya itu ada postur tubuh, wajah, dan gerak isyarat. Untuk poin ketiga yaitu ada suara, di mana suara ini dapat mengkomunikasikan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara nada bicaranya yang tinggi, kemudian kecepatannya berbicara, besar lirihnya suara, atau kualitas suara. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada sentuhan. Sentuhan ini juga dapat mengkomunikasikan pesan yang terkandung di dalamnya. Sentuhan ini dapat mewakili penyampaiannya, rasa perhatiannya, atau persahabatannya. Nah, di sini ada contoh komunikasi verbal di STIT Salsabila 4 Jetis. Nah, untuk yang pertama di sini ada gambar, yaitu perwakilan siswa menyampaikan rasa terima kasih kepada guru atas jasanya pada acara wisuda atau pelepasan siswa kelas 6. Nah, gambar ini termasuk komunikasi verbal secara lisan karena dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Ada seorang siswa membacakan sebuah catatannya ketika ada pembicara yang menanyakan hal tersebut, yaitu pada acara AMT. Nah, pada gambar tersebut termasuk komunikasi verbal secara lisan karena itu jelas-jelas tatap muka ya atau secara langsung. Nah, untuk komunikasi verbal secara tulisan ini terdapat
Pada pamflet info PPDB tahun ajaran 2024 atau 2025, selanjutnya kita akan beralih ke komunikasi nonverbal di STIT Salsabila 4 jenis. Yang pertama ada siswi ini sedang ketakutan dengan jarum suntik pada acara imunisasi. Nah, hal tersebut termasuk komunikasi nonverbal secara gerakan tubuh, yaitu melalui ekspresi wajah, yaitu ekspresi rasa takut. Ada seorang siswi atau beberapa siswi sedang tertawa, yaitu saat field trip. Nah, ekspresi tersebut menunjukkan bahwa mereka itu sedang bahagia atau acara tersebut sangat menyenangkan sekali, dan itu termasuk pada komunikasi nonverbal secara gerakan tubuh melalui ekspresi wajah tertawa. Ini ada seorang pembicara memberikan instruksi kepada audiens acara kerjasama komite. Nah, gambar tersebut termasuk komunikasi nonverbal secara gerakan tubuh melalui gerakan isyarat. Nah, isyaratnya yaitu dengan mengangkat telunjuk jari. Kemudian ada seorang siswa menjadi dirijen, itu pada acara perkemahan Jumat Sabtu. Ini juga termasuk komunikasi nonverbal secara gerakan tubuh melalui gerakan isyarat. Saat dirijen tersebut memberikan aba-aba atau isyarat tentang tempo-tempo pada lagu. Selanjutnya ada siswa sedang pusing ini mengerjakan penilaian akhir semester. Itu ditunjukkan dengan postur tubuh siswa-siswi tersebut. Kebanyakan ada yang menempel pada dinding. Kemudian tangan-tangan tersebut, tangan dari seorang siswa-siswi itu ada yang di dagu, ada yang di kepala. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sedang pusing dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Dan ini juga termasuk komunikasi nonverbal secara gerakan tubuh, yaitu melalui postur tubuh. Ada gambar orang tua siswa dan anaknya ini sedang berpelukan pada acara istighosyah dan motivasi. Nah, ini termasuk komunikasi nonverbal juga secara sentuhan, karena berpelukan itu menggambarkan tentang kasih sayang atau bentuk rasa cinta kasih. Yang terakhir ada gambar siswa dan guru sedang berjabat tangan acara MPLS pada hari pertama, dan itu termasuk pada komunikasi nonverbal secara sentuhan, karena tangan dari seorang guru itu bersentuhan dengan tangan seorang siswa. Nah, berjabat tangan itu bisa menjelaskan bahwa mereka sedang berkenalan ataupun menyapa, atau juga bisa seorang siswa tersebut menghormati gurunya dengan cara bersalaman. Simpulkan bahwa komunikasi terdiri dari dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal pada STIT Salsabila 4 titik ini terdapat komunikasi verbal secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian untuk bentuk komunikasi nonverbalnya yaitu secara gerakan tubuh, baik secara ekspresi wajah, gestur maupun postur tubuh. Selain itu terdapat juga bentuk komunikasi nonverbal secara sentuhan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.